Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fandai dari 11 Diskap 2. Kami akan menjelaskan tentang electrical pneumatic. Pertama ada kontrol langsung single acting cylinder. Ketika push button 1 ditekan, maka arus akan masuk ke solenoid dan piston akan maju. Ketika push button 1 dilepas, maka arus akan terputus dan solenoid akan mundur otomatis. Kedua, ada kontrol tidak langsung single acting cylinder. Ketika S2 ditekan, maka arus akan masuk ke kuil dan kuil akan masuk ke solenoid dan piston akan bergerak maju. Ketika S2 dilepas, maka arus akan terputus dan piston akan mundur secara otomatis. Ketiga, ada kontrol langsung double acting cylinder. Yang A dengan menggunakan 5/2 single solenoid valve. Ketika push button start 3 ditekan, maka arus akan masuk ke solenoid dan dari solenoid arus akan masuk ke flow control. Flow control ini berfungsi untuk mengatur tegangan angin dan piston akan maju ke depan. Ketika push button start 3 ditekan, dilepas, maka arus akan terputus dan piston akan otomatis mundur. Yang B dengan menggunakan 5/2 double solenoid valve. Ketika push button 4 ditekan, maka arus akan masuk ke solenoid 4 dan piston akan maju. Dan ketika kita lepas, maka piston akan tetap sama saja. Dan ketika kita menekan push button 5, maka arus akan masuk ke solenoid 5 dan arus dari solenoid 4 akan terputus dan piston akan mundur secara otomatis. Yang keempat, kontrol tidak langsung double acting cylinder. Yang A dengan menggunakan 5/2 single solenoid valve. Ketika push button 6 ditekan, maka arus akan masuk ke kuil dan dari kuil akan masuk ke solenoid dan otomatis K2 akan menjadi NC dan piston akan bergerak ke depan. Ketika kita lepas push buttonnya, maka arus semua akan terputus dan piston akan mundur secara otomatis. Yang keempat, B dengan menggunakan 5/2 double solenoid. Ketika push button 7 ditekan, maka arus akan masuk ke kuil 3. Dari kuil 3 akan masuk ke solenoid 7 dan otomatis K3 akan menjadi NC dan piston akan bergerak maju. Ketika dilepas, piston akan tetap mengunci di depan. Dan ketika push button 8 ditekan, maka arus akan masuk ke kuil 4 dan solenoid 8 dan otomatis K4 menjadi NC dan piston akan kembali mundur. Ketika dilepas, maka arus akan terputus dan piston akan tetap mundur. Yang kelima, dua buah push button S1 dan S2 harus ditekan bersama untuk membuat silinder maju. Ketika push button 9 ditekan, kelima, dua buah push button S1 dan S2 harus ditekan bersama untuk membuat silinder maju. Ketika S9 ditekan, maka tidak akan terjadi apa-apa karena harus terputus di S10. Dan ketika kita menekan kedua secara bersama, maka arus akan masuk ke kuil 5 dan akan mengaliri ke solenoid 9 dan K5 otomatis menjadi NC dan piston akan bergerak maju. Ketika kita lepas 1, maka arus akan terputus karena arus di sini tidak menyambung dan piston akan mundur. Yang keenam, ada dua pilihan untuk membuat silinder maju. Apabila S1 atau S2 ditekan, silinder maju, dan jika dilepas dua-duanya, silinder mundur. Ketika S11 ditekan, maka
arus akan masuk ke kuil, dan dari kuil akan masuk ke solenoid, dan K6 otomatis menjadi NC, dan piston akan bergerak maju. Ketika S11 dilepas, maka arus akan terputus dan piston akan mundur. Ketika kita menekan S12 saja, maka arus tetap sama akan masuk juga ke kuil dan ke solenoid, dan K6 akan menjadi NC dan piston akan maju. Ketujuh, ada namanya latching circuit. Apabila S1 ditekan, maka silinder maju, dan apabila S2 ditekan, silinder akan mundur. Ketika push button NO ditekan, maka arus akan masuk ke push button NC dan akan mengalir ke kuil K7 dan akan mengalir lagi ke solenoid 11, dan K7 dua-duanya otomatis akan menjadi NC, dan kedua piston akan bergerak maju karena menggunakan solenoid yang sama. Dan ketika push button NO dilepas, maka arus akan tetap mengunci karena adanya K7 ini. Dan ketika kita menekan push button NC, maka arus semua akan terputus dan kedua piston akan mundur.